Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah yang kami buat dengan judul Aplikasi Transfer BCA. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juwita Khairulisa dengan NIM 64250067. Nama saya Maisha Nur Amelia dengan NIM 64250042. Saya Javani Nabila Azara dengan NIM 64250073. Nama saya Andreani, NIM 64250118. Saya Iren Dwi Aliza dengan NIM 64250362. Perkenalkan, nama saya Nadia Hairani dari NIM 64250400. Kami bekerja sama dalam menyusun dan mempresentasikan materi ini. Kami memilih topik ini karena sekarang hampir semua kegiatan keuangan dapat dilakukan secara digital. Kita tidak perlu lagi datang ke bank ataupun ke ATM hanya untuk transfer uang, bayar tagihan, atau beli pulsa. Cukup lewat HP menggunakan aplikasi BCA Mobile. Semua bisa dilakukan secara cepat dan aman. Inovasi ini membuktikan bahwa teknologi benar-benar membantu mempermudahkan layanan perbankan di masa sekarang. Untuk lebih memahami alasan mengapa aplikasi ini penting, mari kita lanjut ke pembahasan pada slide berikutnya. Slide ini membahas latar belakang. Dulu kalau mau transfer uang, kita harus datang ke teller bank atau mencari mesin ATM. Tentu saja hal itu memakan waktu dan juga tidak praktis. Apalagi buat orang-orang yang sedang sibuk. Sekarang berkat perkembangan teknologi informasi, semuanya jadi lebih mudah dan cepat. Bank Sentral Asia atau disebut BCA sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia juga ikut berinovasi. Mereka meluncurkan aplikasi BCA Mobile yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi hanya lewat ponsel, mulai dari transfer antar rekening, pembayaran tagihan, dan pembelian pulsa. Semuanya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selain memudahkan, BCA juga memperhatikan keamanan dengan sistem PIN dan juga OTP, supaya transaksi tetap terlindungi. Inilah yang membuat BCA Mobile menjadi salah satu contoh nyata bagaimana teknologi digital bisa membuat dunia perbankan semakin efisien. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tujuan dari penulisan makalah ini. Yang pertama ada menjelaskan cara kerja aplikasi transfer BCA. Yang kedua, mengetahui manfaat dan keamanannya. Yang ketiga, melihat peran teknologi dalam layanan bank digital. Saya akan menjelaskan pengertian aplikasi dan mobile banking. Di poin ini ada 3 poin, yaitu ada aplikasi, alat bantu digital untuk efisiensi kerja, yang kedua mobile banking layanan via smartphone, dan ketiga tujuan ada mempermudah akses layanan keuangan. Untuk penjelasannya, aplikasi ini sebenarnya program digital yang sangat amat membantu pekerjaan jadi lebih mudah. Nah, mobile banking adalah contoh penerapan aplikasi di dunia perbankan. Tujuannya agar nasabah bisa mengakses layanan keuangan dimanapun tanpa harus datang ke bank. Sangat amat mudah dan cepat prosesnya. Ada profil dan inovasi BCA. Ada 3 poin, yaitu poin pertama ada BCA Mobile, MBCA, Klik BCA, dan Info BCA. Yang kedua ada My BCA, ada integrasi semua produk BCA, dan ketiga login mudah dan aman dengan BCA ID dan PIN. Untuk penjelasannya, BCA punya 2 aplikasi utama, yaitu BCA Mobile dan My BCA. MBCA untuk transaksi seperti transfer atau pembayaran seperti M-Banking ya, dan Klik BCA untuk internet banking, dan Info BCA untuk mencari informasi produk atau ATM, sedangkan My BCA adalah versi baru yang menyatukan semua jadi satu aplikasi dengan sistem login yang lebih praktis dan aman.
Di slide 5 ada teknologi dan keamanan. Poin ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada protokol HTTPS dan SSL atau TLS. Dalam dunia perbankan digital, hal yang paling utama adalah keamanan data nasabah. Lalu, karena semua transaksi dilakukan secara online, BCA memastikan informasi pribadi nasabah benar-benar terlindungi. Untuk itu, BCA menggunakan protokol keamanan HTTPS dan SSL atau TLS berfungsi mengenkripsi atau mengacak data agar tidak bisa dibaca oleh pihak lain saat dikirim lewat jaringan internet. Lalu yang kedua ada autentikasi ganda. Selain itu, setiap transaksi juga terlindungi dengan autentikasi ganda seperti penggunaan PIN transaksi, kode OTP, dan bahkan biometrik. Biometrik ini seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Langkah ini membantu memastikan bahwa transaksi benar-benar dilakukan oleh pemilik akun, bukan orang lain. Nah, yang ketiga ada deteksi aktivitas mencurigakan. BCA juga memiliki sistem pendeteksi aktivitas mencurigakan yang bisa mengenali transaksi tidak biasa dan otomatis memberikan peringatan kepada pengguna. Jadi, kalau ada aktivitas yang tidak wajar, sistem bisa langsung memblokir atau menghentikan prosesnya. Nomor 4, sesuai regulasi POJK nomor 12 atau POJK nomor 3 tahun 2021. Jadi, seluruh sistem keamanan ini diterapkan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 12 tahun 2021 tentang penerapan teknologi informasi pada bank umum. Yang artinya BCA bukan hanya menjaga keamanan dengan teknologinya sendiri, tapi juga mengikuti standar resmi dari pemerintah atau OJK. Jadi bisa dibilang bahwa keamanan di aplikasi BCA Mobile ini sudah dirancang sangat ketat dan terpercaya, supaya nasabah juga bisa bertransaksi dengan tenang tanpa khawatir datanya disalahgunakan. Selanjutnya, manfaat aplikasi transfer BCA. Pertama, transaksi cepat dan efisien. Kedua, hemat waktu dan tenaga. Ketiga, meningkatkan instruksi keuangan. Yang keempat itu 98% transaksi BCA berbasis digital. Penjelasan manfaat lebih detailnya itu, dengan aplikasi ini kita bisa transaksi kapan aja tanpa perlu antri. Selain efisien, BCA Mobile juga bantu orang-orang yang dulu belum punya akses ke bank untuk mulai menggunakan layanan keuangan digital. Bahkan data menunjukkan 98% transaksi BCA sekarang dilakukan lewat digital. Itu bukti kalau masyarakat makin terbiasa. Tantangan dan resiko yang pertama, ancaman cyber, itu ada phishing, SIM swap, pencurian data. Yang kedua, kurangnya kesadaran keamanan digital. Yang ketiga, solusi itu ada edukasi dan autentikasi ganda. Di balik kemudahan, ada juga resiko. Misalnya penipuan online atau pencurian data lewat link palsu. Karena itu, BCA sering bikin kampanye edukasi, yaitu waspada modus penipuan digital, dan juga membatasi login hanya di satu perangkat untuk keamanan tambahan. Selanjutnya ada data pendukung. Yang pertama, jumlah pengguna aktif BCA Mobile tahun 2024 mencapai 30,8 juta orang. Kedua, tahun 2024 total transaksi digital sudah menembus 17 miliar transaksi per tahun. Ketiga, kontribusi transaksi digital ini mencapai 98% dari total transaksi BCA. 4. Tingkat kepuasan pengguna juga tinggi, sekitar 91% nasabah menyatakan puas dengan layanan BCA Mobile, data menurut Astuti dan Lestari pada tahun 2023. Kelima, atau yang terakhir, kasus kejahatan siber mengalami peningkatan sekitar 24% di tahun 2024. Dari data yang telah kami temukan, bisa dilihat kalau penggunaan aplikasi BCA Mobile terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024, jumlah pengguna aktifnya sekitar mencapai lebih dari 30 juta orang, dengan total transaksi digital sekitar 17 miliar kali dalam setahun. Itu berarti hampir 98%
transaksi BCA sekarang dilakukan secara digital, bukan lagi lewat ATM atau teller. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital karena lebih cepat dan praktis. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa sekitar 91% pengguna merasa puas dengan layanan yang diberikan BCA. Artinya, fitur dan keamanan di dalam aplikasi ini sudah sangat membantu kebutuhan nasabah. Namun, di sisi lain ada juga tantangan baru. Kasus kejahatan siber meningkat sekitar 24% dibanding tahun sebelumnya. Itu artinya meskipun layanan digital makin berkembang, kesadaran pengguna terhadap keamanan data juga harus ikut meningkat. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan bahwa BCA berhasil dalam transformasi digital, tapi tetap harus terus memperhatikan sistem keamanannya agar nasabah tetap merasa aman dan nyaman. Berdasarkan penjelasan yang sudah kami jelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa aplikasi transfer BCA merupakan salah satu inovasi terbaik di bidang perbankan digital. Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, aman, efisien tanpa harus datang ke bank. BCA juga memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan pelayanan yang praktis dan terpercaya bagi nasabahnya. Namun, di balik kemudahan itu, pengguna harus tetap waspada terhadap resiko yang mungkin terjadi, seperti penipuan online atau pencuri data pribadi. Jadi, kemajuan teknologi ini akan memberikan manfaat besar, asalkan digunakan dengan bijak dan hati-hati. Berdasarkan hal tersebut, kami ingin memberikan saran. Pertama, BCA sebaiknya terus memperkuat sistem keamanannya dan memperbarui fitur aplikasi agar tetap aman dari ancaman siber. Kedua, nasabah juga harus menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN dan kode OTP, serta tidak mudah percaya dengan link atau pesan mencurigakan. Selain itu, OJK dan pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap layanan perbankan digital supaya nasabah tetap terlindungi dari resiko kejahatan siber. Dan terakhir, masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan tentang keamanan digital agar bisa memanfaatkan layanan online secara aman dan bertanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi transfer BCA. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.